Orang
kami, dan firman-Mu yang akan menyatakan setiap kesalahan kami, dan firman-Mu yang akan membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu membawa kami masuk lebih lagi dan mengenal akan Engkau sesungguhnya ya Raja di atas segala raja. Dan firman-Mu itu boleh bergerak di dalam diri kami, menghidupi kehidupan kami, sehingga kami hidup berdasarkan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa, roh kami, bahkan telinga kami, hati kami untuk dipenuhi, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Kita harus bangkit, mengangkat muka kita, dan jadi pemenang. Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga.
Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi aku. Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari. Kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga, gereja harus membuat mezbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga, yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan, gereja tidak boleh saling menyerang, gereja tidak boleh saling menghakimi, gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Dan tuntunan yang kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi, kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan, kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu physical distancing, di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi, yaitu dengan cara kita harus memberi, kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang, supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar. Keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin, selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan, kita hanya bergantung kepada Tuhan, karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC.
sekarang kita harus mengusahakan uang untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi, di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu? Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur, mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi, dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan.
Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari, saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua, dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Urara
Berbahasa roh. Berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh dengan kuat. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Roh Kudus sedang dicurahkan. Api Pentakosta sedang turun saat ini. Terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, turunkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Mari. Lihat keadaan diri saudara. Kalau ada dosa yang selama ini tidak pernah diselesaikan, ini saatnya kita selesaikan. Supaya saudara diberkati. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti saudara di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih.
Katakan terima kasih. Dengan suara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Oh rarabasya karabalabala. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih buat penjagaan selama ini, perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa buat mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga menjaga anak-anak-Mu. Tidak ada yang krisis secara ekonomi Tuhan. Engkau mencukupkan mereka, malah memberikan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Tuhan terima kasih. Terima. Kau terima. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.